Lasmini Jati terdiam, wanita itu terlihat resah. Kamu belum tahu siapa aku, Mas. Semua ini ibarat bom waktu yang kapanpun bisa meledak, dan aku takut kamu akan meninggalkanku dan mengusirku dari hidupmu. Batin Lasmini. Sayang, kok kamu malah melamun? Ada yang salah dengan yang aku katakan. Kamu jangan memikirkan semua yang tidak mungkin aku lakukan ya, karena aku akan pastikan. Apapun yang terjadi di antara kita, kita akan tetap bersama selamanya. Lebih baik aku mati jika aku harus kehilangan dirimu, ujar Panji lalu membawa Lasmini ke dalam pelukan, sang istri yang sangat lelaki itu cintai. Lasmini adalah istri kedua Panji, setelah Bianca istrinya meninggal dunia. Panji dan Lasmini bertemu 3 bulan yang lalu saat Panji dan teman-temannya melakukan tour ke sebuah desa terpencil. Saat pertama kali Panji bertemu dengan Lasmini, lelaki itu sudah terpesona akan kecantikan Lasmini yang memang benar-benar sangat cantik. Bisa dikatakan Lasmini adalah kembang desa dan gadis tercantik di desanya. Seorang gadis yang memiliki tubuh tinggi semampai, kulit putih bersih dan mulus, pinggul yang bulat, bagian dada yang besar, juga pinggang yang ramping. Gadis itu memiliki rambut yang hitam lurus sepinggang, begitu serasi dengan wajah bentuk oriental, 2 bola mata bulat, berwarna kecoklatan, dihiasi dengan gula lentik yang tebal. Sosok Lasmini itu ibarat gambaran jelmaan seorang dewi, banyak para lelaki yang ingin meminangnya. Namun hati Lasmini terpikat kepada Panji, sosok lelaki yang menurutnya bisa menggetarkan hati dan gairahnya. 1 kali pertemuan mereka sudah saling jatuh cinta, dan di hari ketiga kali mereka bertemu, Panji dan Lasmini pun menikah. Lasmini sendiri tinggal di desa bersama kakak dan neneknya yang sudah sangat tua. Namun bisa dikatakan kakak dan nenek Lasmini adalah orang pintar di desa terpencil itu. Nak Panji, Aki titip Lasmini. Bahagiakan dia, dan jangan sakiti dia, karena di sana hanya kamu yang Lasmini kenal, bahkan orang tuamu pun pasti asing baginya. Ujar Aki dalam saat Lasmini dan Panji akan berangkat ke kota. Baik Ki, aku akan pegang amanah Aki. Lasmini adalah hidup dan jiwaku, nyawa pun akan aku pertaruhkan untuknya. Jawab Panji tegas. Kok. Suara burung gagak di atap rumah Aki dalam terus terdengar saat manakala Panji mengucap janji itu. Aki, Nini, aku pamit ya. Doakan aku semoga aku bisa menjalani semua ini. Doakan aku semoga aku baik-baik saja setelah jauh dari kalian berdua. Ucap Lasmini saat memeluk Ki Dalam dan Ni Erem. Iya Nyi, Nini dan Aki akan terus mendoakanmu meskipun dari kejauhan. Tapi ingat pesan kami, jangan sampai wesi kuning itu lepas dari tubuhmu, karena jika itu terjadi, kamu tidak akan bisa menjadi manusia kembali. Mau wajah Nyai kembali burik? Tanya Ni Erem dengan wajah serius. Gak mau nih, antara yang ada Mas Panji ceraikan aku lagi, jawab Lasmini dengan bibir mengerucut. Tetap berhati-hatilah, karena selama wujudmu seperti ini, tak ada kekuatan apapun yang kamu miliki, hanya saja di saat terdesak, taburkan ini kepada lawanmu. Bisik Ni Erem di dekat telinga Lasmini, lalu menyelipkan kain putih di pinggang wanita itu. Iya nih, aku akan hati-hati, tapi ini apa? Jawab Lasmini seraya menanyakan sesuatu yang diselipkan ke pinggangnya. Itu abu gosok yang dikasih angin kentut selama 7 hari 7 malam, jawab Ni Erem seraya berbisik. Oke deh, Ni, jawab Lasmini mengangguk. Panji pun akhirnya memboyong Lasmini pindah ke kota setelah mereka tinggal di rumah Ki Dalam dan Ni Erem selama 1 minggu. Dan tentu hal itu membuat orang tua Panji terkejut. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja putranya membawa seorang istri yang bahkan mereka pun tidak tahu, apalagi menghadiri pernikahannya. Selama 3 bulan Lasmini tinggal di rumah suaminya. Wanita cantik itu mampu meluluhkan hati kedua orang tua Panji, dengan kepiawaiannya mengurus rumah, melayani suami, dan juga mertua. Di mata suami dan mertuanya, Lasmini adalah sosok wanita yang sempurna. Tak ada cacat ataupun celah di mata mereka. Pagi ini seperti biasa Lasmini sedang di dapur untuk mempersiapkan sarapan pagi untuk suami dan mertuanya. Karena kebetulan mereka masih serumah dengan orang tua Panji.
Namun Panji sudah berjanji kepada Lasmini kalau dalam waktu dekat mereka akan pindah ke rumah baru. Dari kejauhan seorang lelaki paruh baya yaitu ayahnya Panji, terus saja memperhatikan menantunya yang sangat cantik itu. Terlihat buah jakun lelaki paruh baya itu terus turun naik saat melihat kemolekan tubuh Lasmini yang begitu menggoda. Andai saja aku bisa memiliki Lasmini, betapa bahagianya aku. Aku tidak peduli Lasmini itu istrinya Panji, karena aku begitu tergoda dan tergila-gila padanya. Danu membatin. Lelaki paruh baya itu terus menjilati lidahnya sendiri, sembari menetap pinggul bulat Lasmini dari belakang. Tap, tap, tap. Danu melangkah dan semakin mendekati menantunya yang sedang berkutat di dapur memasak menyiapkan sarapan pagi. Pagi Lasmini, kamu rajin sekali nak. Ucapnya cengengesan. Dek, Lasmini terkejut kemudian menoleh karena tiba-tiba saja sang ayah mertua ada di belakangnya. Ayah, aku sampai kaget. Hampir aja kepala ayah aku ketik pakai wajan penggorengan. Kata Lasmini sembari memegangi dadanya. Hehe, maaf ya cantik. Kalau diketok pakai wajan penggorengan, nanti wajahnya penyok dong. Kasihan. Danu menyipitkan matanya. Lasmini lagi-lagi terkejut dengan sikap mertuanya itu. Maaf ayah, aku sudah selesai masak dan aku akan segera menyajikan masakannya ke atas meja. Soalnya Bituti dan ibu sedang ke pasar, ucap Lasmini karena sang ayah mertua semakin mendekatinya. Lasmini, ayah sudah tidak tahan lagi. Burung perkutut sudah bersiul-siul. Ayo ikut ayah. Danu menarik paksa tangan Lasmini dan dibawahnya ke sebuah kamar yang ada di belakang. Ayah, mau ngapain? Lepas ayah. Berontak Lasmini saat tiba-tiba saja dan berubah menjadi sosok lelaki yang ingin melecehkannya. Blak. Danu mendorong tubuh Lasmini ke atas kasur. Kemudian dia menindihnya dari atas. Tolong, ampe VHP, ampe VHP. Lasmini mencoba berteriak meminta tolong, namun mulutnya dibekap oleh Danu sekuat tenaga. Lamini terus memberontak saat sang ayah mertua berusaha melecehkannya. Diuk, Lasmini menyiku perut Danu dengan keras saat kedua asetnya mulai dijamah oleh lelaki paruh baya itu. Lepas. Lasmini mendorong tumbuh Danu dari atas tubuhnya sehingga lelaki paruh baya itu agak menjauh dari tubuh Lasmini. Lasmini, ayah mencintaimu. Ayo kita bersenang-senang. Ayah janji ini adalah rahasia kita. Siapapun tidak akan ada yang tahu. Dan jika kamu menolaknya, maka ayah akan pastikan kamu dan Panji akan berpisah. Ancam Danu dengan senyum seringai. Najis. Mana mungkin aku sudi melayani ayah mertuaku sendiri? Aku tidak menyangka ternyata kelakuan ayah ini bejat. Aku ini istri dari putramu. Tolak Lasmini tegas. Hahaha, kamu hanya seorang menantu, bukan anak kandung saya. Jadi apa salahnya kalau kita bisa melakukan hubungan? Aku di sana yang lebih dari sekedar ayah mertua dan menantu. Jika kamu ngeyel, hanya adalah rumah tangga kamu dan Panji. Silahkan saja lakukan. Aku tidak takut karena Mas Panji sangat mencintaiku dan dia pasti akan sangat kecewa kepada ayah atas perlakuan ayah kepadaku. Tempas Lasmini. Wanita itu kemudian dengan segala berlari menuju pintu keluar dari dalam kamar itu. Namun dengan cepat dan Danu meraih tangannya dan menghempaskan lagi ke atas kasur. Peganglah punya ayah. Begitu sudah keras dan menegang. Punya ayah jauh lebih besar dan panjang dari punya suamimu. Pasti ayah akan lebih memuaskanmu, ucap Danu tak tahu malu. Cuy, Lasmini meludah tepat ke hidung Danu. Kamu meludah, kurang ajar. Kamu belum gosok gigi ya? Danu murka. Plak, Danu menampar Lasmini dengan keras. Wanita itu pun memekik kesakitan. Dan tiba-tiba saja amarah Lasmini memuncak saat dirinya diperlakukan seperti itu oleh ayah mertuanya sendiri. Saat Danu sudah mulai memainkan aksinya, yaitu dengan menggerayangi tubuh mulus Lasmini, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Rambut yang tadinya hitam dan halus berubah menjadi kaku dan acak-acakan. Kulit yang tadinya putih mulus berubah seperti bersisik dan kering menghitam. Jari jemari yang tadinya lentik dan cantik berubah menjadi kuku cakaran panjang, hitam menakutkan. Dua mata yang indah dan cantik kini berubah menjadi menyeramkan, dengan dua bola mata yang berwarna hitam semua. Bibir semerah delima dan sesi berubah menjadi bibir yang lebar
dengan gigi-gigi taring hitam runcing yang siap menerkam mangsanya. Hihihihi. Suara indah dan merdu milik Lasmini seketika berubah menjadi suara melengking dan menakutkan. Kak, kamu siapa? Kenapa Lasmini jati begini? Kamu sundel bolong? Atau kamu kunti gondrong? Danu kaget bukan kepalang saat melihat wujud asli dari menantunya itu. Ayo Danu, bukankah kamu ingin bersenang-senang denganku? Mari kita lakukan. Aku ingin tahu seberapa perkasa dirimu. Kalau perlu kita lakukan sampai subuh. Hihihi. Lasmini yang berubah menjadi kuntilanak hitam itu pun tertawa kembali. Wuhuk, wuhuk. Kuntilanak itu tersedak saat tertawa. Tidak, ya jangan dekati aku, menjauhlah, menjauhlah. Lebih baik kamu minum dulu. Makanya kalau tertawa jangan kenceng-kenceng. Danu semakin ketakutan. Tubuhnya bergetar lemas dengan keringat sudah membanjirinya. Sudah lama aku tidak tertawa, makanya kaget, jawab sang kuntilanak. Danu berusaha keluar dari dalam kamar itu, namun tiba-tiba saja pintunya tidak bisa dibuka. Hue, hue, Danu begitu mual saat mencium aroma bau anyir darah bercampur nanah saat kuntilanak itu semakin mendekatinya. Seharusnya kamu pakai parfum dong, biar nggak bau seperti ini, ucap Danu dengan tubuh yang gemetar. Mahal, aku tidak punya uang, jawab sang kuntilanak dengan menatap tajam.